Halo Dewi, apa kabar? Ya, enggak, ini teman-teman mau menyapa Dewi sebentar aja. Sedikit Kak Dewi mungkin hari ini putusan Kenapa? Saya ada pencerahan boleh Bang izin Bang. sedikit Kak Dewi. Diapain? Pencerahan aja Bang. Seperti apa Kak mungkin putusan seperti apa akhirnya dikabulkan Kak Dewi, kebahagiaannya dan rasa syukurnya? Alhamdulillah, aku juga mau nyampein makasih juga buat tim kuasa hukum aku, Bang Minola, dan tim. Akhirnya gugatannya dikabulkan ya, alhamdulillah banget. Semoga ini jadi awal yang baik ya buat aku dan juga buat Andrew juga. Maaf ya teman-teman belum bisa ke sana, soalnya aku lagi di Bali juga posisinya sama anak-anak. Ini juga lagi nyetir. Makasih ya udah mengkawal kasus aku juga sampai akhirnya dapat putusan kayak gini. Alhamdulillah sekali sih. Terima kasih banyak ya. Terakhir Kak mungkin akan tinggal di Bali menetap. Belum tahu sih rencananya sampai Maret dulu. Cuma aku belum tahu nih ke depannya gimana kalau misalnya memang anak-anak lebih happy di sini. Terus ini kan lagi musim liburan juga ya sekolah ya. Jadi aku belum bisa urus-urus tentang sekolah juga dan lain-lain. Jadi aku belum tahu nih plannya gimana. Masih mikirnya masih liburan dulu lah. Harta gonok ini Kak mungkin benar-benar terakhir nafkah Kak. Itu udah disetujuin juga ya soal harta gonok ini. Cuma balik lagi aku sih nggak mau terlalu berharap banyak ya karena ya kita lihat aja lah nanti kalau misalnya dia mau ngasih ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya memang dia belum punya kemampuan ya aku berjuang sendiri aja. Tapi sampai sejauh ini masih menafkahi nggak sih Kak? Anak ada aja lah. Kenapa Mbak? Sampai saat ini masih menafkahi nggak sih? Belum. Berapa lama Kak nggak dinafkahin? 7 bulan mungkin, setahun? Terakhir kan emang kondisinya karena dia lagi masuk rehabilitasi ya dan masih tertati-tati untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Terakhir itu kalau nggak salah masih adalah transfer waktu aku hamil pas mau melahirkan dan itu pun juga ya alhamdulillah tapi disyukuri aja lah tapi dia ada lah. Cuma obrolan terakhir sih katanya dia mau berusaha untuk menyanggupi sih. Ya kita lihat aja. Siap. Oke Kak. Terima kasih Kak Dewi, selamat liburan. Bang Minola makasih Ya, banyak ya. terima kasih Dewi, selamat liburan ya. Maaf ya Bang Dewi nggak di sana. Nggak apa-apa, oke. Saya amin, makasih. Sore. Ya, sudah cukup ya. Jadi sudah video call juga sama Teguh Dewi. Itulah. Bang, nafkah 20 juta itu kesepakatan bersama atau permintaan dari Jadi Dewi? nafkah 20 juta itu memang dari awal adalah permintaan dari Teguh Dewi yang masuk dalam gugatan, dalam materi gugatan. Pertimbangannya adalah memang dia juga tidak mau membebankan semua biaya pendidikan itu kepada Andrew karena dia berpikir anak-anak juga adalah tanggung jawabnya dia sebagai seorang ibu. Sehingga akhirnya dia berpikir satu anak 10 juta, berarti 2 anak 20 juta, itulah yang diminta support daripada si Andrew. Tentu kalaupun kurang ya selebihnya pasti akan Dewi yang akan menutupi kekurangan tersebut. Nah, hanya saja dalam mediasi ada suatu perkembangan yang disepakati oleh mereka berdua bahwa tergugat akan membiayai kedua orang tersebut setiap bulannya 20 juta rupiah di luar pendidikan dan kesehatan dan setiap tahunnya ada kenaikan 15%. Jadi artinya memang ini baru kesepakatan. Tapi kalau permintaan yang 20 jutanya itu dari awal memang adalah permintaan Dewi dalam gugatan kami. Bang, terakhir mungkin kan Mbak Dewi ini kan gugat cerai kan alasannya karena ada orang ketiga ya Bang. Itu di persidangan tuh dibuktikan nggak sih Bang soal itu? Ya, jadi sebenarnya gugatan perceraian kita itu karena pertengkaran yang tidak dapat didamaikan. Ya, penyebab pertengkarannya adalah tentang perilaku, ya, tentang perilakunya Andrew yang teman-teman sudah tahu ya. Artinya itu banyak berinteraksi dengan orang yang bukan muhrimnya kan begitu ya. Dan bahkan terakhir dia juga terjerat ke masalah yang kita juga sama-sama tahu yang membuat dia direhabilitasi. Jadi poinnya adalah pertengkaran. Akibat pertengkaran ini membuat mereka pisah rumah selama hampir
6 bulan lebih. Nah, jadi ini yang terjadi. Jadi kami membuktikan pertengkarannya. Memang ada pertengkaran dari 2 orang saksi yang diperiksa itu, dan penyebab pertengkarannya adalah karena adanya orang ketiga, atau boleh dikatakan karena perilaku daripada si Andrew yang nggak pernah berubah, yang selalu bergaul dengan cara yang tidak semestinya bergaul sebagai seorang yang sudah memiliki pasangan atau istri, ya. Dan pertengkaran itu bukan pertengkaran yang biasa-biasa, karena pertengkaran itu puncaknya akhirnya membuat mereka harus pisah rumah. Dan pisah rumahnya itu sudah dari bulan Maret hampir 6 bulan lebih. Dan menurut surat edaran Mahkamah Agung, pertengkaran yang nggak dapat didamaikan itu dan disertai dengan pisah rumah 6 bulan lebih itu sudah cukup alasan untuk membuat hakim memutuskan ini rumah tangga sudah nggak ada harapan lagi untuk bahagia, maka sebaiknya diputus cerai saja. Ya. Bang, boleh stock shot bang salinan putusannya? Putusan resminya masih belum kita terima karena lagi dalam proses. Tapi kalau mengenai masalah laporan mediasi itu ada tanda tangannya si Teguh Dewi dan Andrew yang ada 20 juta biaya nafkah dan juga ada kenaikan, boleh. Amar putusan juga belum ada? Amar putusan belum. Jadi tadi yang kita bacakan adalah tulisan kita dari pembacaan pada waktu persidangan kemarin, karena masih baru kemarin kan, jadi mungkin butuh waktu beberapa lama dulu baru putusannya selesai.